Dia tuh saya bikin ini kalau nggak salah ada 3 part ya, lupa deh. Nanti bersambung ya. Thank you udah hadir. Kita seperti biasa Senin, Rabu, Jumat kita ketemu di jam 19.30 mulai 19.45. Tapi molor dikit nggak apa-apa ya. Kohen tadi ganteng banget. Oh itu mah udah dari lahir. Ya. Narsis dikit nggak apa-apa. Jadi materinya adalah kembali menjadi diri yang otentik. Part 1. Tahukah kamu kalau semua jiwa itu unik dan otentik? Tidak ada yang 100% persis sama antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Bahkan, ini berlaku di anak kembar identik yang secara mayoritas fisik mempunyai banyak kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Jadi secara fisik mungkin bisa sama ya, rambut sama, hidung sama gitu loh. Ya. Tetapi secara jiwa, tingkat kemiripan itu mulai terlihat perbedaannya yang terproyeksi lewat cara berpikir, gaya berbicara, sampai ke perilakunya. Ya. Jadi secara perangkat tuh berbeda, walaupun secara fisik, jasad itu ada kemiripan, banyak sekali kemiripan gitu loh. Ya, inilah bukti di mana kita jiwa itu unik dan otentik. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dirimu sadar kalau soal keunikan, keotentikan yang sejati yang ada di dalam dirimu itu? Ya, sadar nggak gitu loh, kalau kalian itu nggak sama gitu loh dengan orang lain, bahkan dengan orang tua atau kembaranmu itu. Atau selama ini kamu telah menjalani kehidupan sebagai identitas diri yang palsu, jauh dari unik dan otentik, dan berakibat terjebak dalam sebuah hidup yang tidak harmonis, kehilangan arah, dan jauh dari makna. Ini saya ngalamin banget nih. Bahkan setelah spiritual awakening itu ada proses resistensi sebenarnya dari diri palsu. Ya itu wajar ya. Kenapa? Karena ternyata selama ini saya ini latihan untuk tidak menjadi yang bukan saya gitu loh. Ya. Sehingga hidupnya itu tidak harmonis dengan alam semesta ini. Gitu. Kim Jong. Kim Jong Un, terbalik kalau saya kembarannya ya. Bukan Kim Jong Un. Dan waktu sebelum spiritual awakening tuh hidupnya tuh makin ke sini ya makin ke sana. Lucu ya, gitu ya. Kenapa? Karena identitas yang palsu ini ternyata fokusnya itu keluar diri. Yang dikejar itu adalah perolehan. Perolehan soal... Bentar ya. Perolehannya itu antara lain materi, jabatan, wibawa, dan juga soal ingin menjadi yang bukan saya. Ya, ini menarik nih, yang bagian ini. Kenapa? Karena bahkan setelah spiritual awakening pun, saya tidak sadar gitu loh. Ternyata saya ingin menjadi orang yang saya anggap sebagai figur otoritas baru di ranah spiritual.
Saya ingin menjadi orang yang saya anggap soleh misalnya. Saya ingin menjadi orang yang saya anggap sakti. Ya. Saya ingin menjadi orang yang tanda kutip itu spiritualis gitu. Sehingga apapun yang dia lakukan itu saya coba tiru. Ya. Apapun yang dia alami itu saya coba kejar untuk saya alami. Apa yang dia pelajari itu saya kejar untuk pelajari. Gitu loh. Dan ini cukup lama gitu loh, terjebak di situ. Ternyata tanpa disadari, ini adalah bentuk keinginan halus. Ya dari ego juga. Yang dimana soal ini fokusnya adalah keluar diri. Gitu loh. Ya bisa fanatik nanti dia. Makanya dia terjebak dengan yang namanya itu lokalitas lagi. Ya. Saya pemuja A. Kalau si A nanti dihujat, saya merasa terhina juga. Kan lucu ya. Yang dihujat si A, kita yang kesinggung gitu loh. Ngajak ribut pula. Nah ini seru nih. Gitu. Seru. Kenapa? Karena inilah level baru dari keterjebakan spiritual itu. Ingin menjadi yang bukan saya. Kenapa? Karena pada saat saya ingin menjadi orang lain, ternyata tanpa saya sadari saya membunuh potensi diri saya sendiri yang unik dan juga otentik. Nih, yang unik dan juga otentik. Nah, ini saya abaikan karena saya ingin menjadi orang lain. Ya. Sehingga tanpa disadari saya makin kehilangan arah, saya semakin jauh dari makna soal kesejatian saya. Ya, nggak lama-lama amat sih, tetapi cukuplah pengalamannya. Ya. Jika iya, mungkin saya bisa sedikit menjelaskan lewat kesadaran saya yang subjektif dan terbatas ini. Kenapa krisis identitas itu bisa terjadi dan membawa ke arah krisis eksistensi dalam panggung kehidupan yang meriah dan penuh warna ini. Jadi alih-alih bukan kita menjalani peran dalam panggung kehidupan ini, kita ingin mengambil peran menjadi perannya orang gitu loh. Ya. Disitulah krisis eksistensi diri itu mulai lahir. Saya makin gak kenal siapa Cohen. Saya makin gak kenal maknanya Cohen. Karena saya sibuk untuk ingin menjadi figur otoritas baru yang saya berikan kuasa. Nah, artinya ada bab baru ya, yang harus saya alami hanya untuk kembali menjadi diri saya yang otentik. Dan itu nggak jauh-jauh gitu dari yang namanya luka batin. Ya. Nah, sejatinya identitas kita adalah makhluk cahaya. Yang selalu terkoneksi dengan sang sumber cahaya, dan kita semua membawa potensi-potensi sang sumber di dalam diri kita masing-masing.
Dan potensi itu terus menunggu untuk diaktualisasikan atau diwujudkan menjadi sebuah karya cipta. Yang dimana karya cipta itu akan membawa makna bagi jiwa kita dan juga jiwa-jiwa lainnya. Wah, ini gejolak nih pasti sini nih. Itu loh. Jiwa itu menuntut untuk berkarya, berekspresi. Tetapi fokusnya ingin menjadi orang lain. Wah, konflik batin level tingkat baru hadir yang lebih tinggi. Karena ini radarnya subjektif banget. Gitu loh. Wah, berat banget ini. Tapi kan dia kan orang, tanda kutip, dia kan orang hebat. Saya ingin menjadi seperti dia, emang salah gitu loh. Nah, ini terjadi nih di konflik di dalam diri gitu loh. Sedangkan jiwa bilang, ya enggak lah. Kamu tuh punya yang namanya keunikan dan keautentikan yang sudah ada sejak kamu lahir. Karena nggak kenal diri, otomatis kata-kata ini susah dimaknai gitu loh. Maksudnya apa gitu kan? Ya. Nah, disitulah terjadi yang namanya konflik batin di ranah yang lebih dalam, yaitu di ranah subjektif. Gitu. Jadi penerimaan yang sudah saya jalani di awal ternyata nggak cukup. Ada yang namanya penerimaan total. Wah, ini seru pokoknya ya di bab ini. Ibarat cerita, kaki udah masuk ke ranah spiritual, masih ternyata kejebak juga gitu loh. Ya. Ternyata di situ ada yang namanya luka batin soal tidak diakui waktu kecil, tidak diapresiasi waktu kecil, sehingga dia kehilangan sosok figur. Dan pada saat spiritual awakening itu diulangi kembali. Ya, tetapi secara esensi pembelajarannya adalah proses penyucian jiwa gitu loh. Ya. Program-program dari luka batin itu harus saya sembuhkan lagi gitu loh. Kenapa? Karena saya merasa sedang krisis eksistensi. Itu. Kalau saya nggak menjadi seperti orang ini, maka saya akan kehilangan eksistensi saya. Tapi disitulah memang prosesnya. Proses melepas yang bukan aku dan kembali menjadi diri saya yang unik dan otentik. Ya, paham ya? Ini sampai sini nangkep nggak? Yo, paham nggak sampai sini? Jadi kalau sering ke roomnya Kohen, sering ke roomnya Kang Abu, jangan bernafsu ingin jadi Kohen, ingin jadi Kang Abu gitu loh. Kenapa? Karena pembelajaran yang Kohen sampaikan, Kang Abu sampaikan, itu pembelajaran yang sementara
yang dimana harus diproses di dalam diri sehingga menemukan guru sejati yang ada di dalam. Gitu. Nggak mungkin aku cewek kok, iya. Kohen versi rambut panjang lah, gitu. Gitu. Ya, oke. Jadi nangkep ya sampai sini ya, paham ya? Nih paham nggak, clear kan nih? Coba dijawab dulu. Sip. Lagi mencerna kok, nggak apa-apa. Ya. Jadi, kenapa? Karena di saat saya terjebak ingin menjadi yang bukan saya atau figur otoritas baru, disitulah saya kehilangan keberdaulatan atas diri saya. Saya tergoda sekali lagi oleh keinginan halus yang secara esensi itu adalah nafsu dari ego saya sendiri. Yang tanda kutip belum bisa saya lampaui atau saya kendalikan. Nah, namun krisis identitas mulai muncul di saat jiwa sedang berproses untuk bertumbuh sesuai kodratnya hadir di kehidupan ini. Semua bermula sejak di kisaran umur 6-7 tahun. Jadi pada saat masuk ke Golden Age itu, dia melampaui gerbang masuk ke sosial itu. Krisis identitas itu hadir. Kenapa? Karena dia harus beradaptasi begitu masuk ke ranah sosial. Dia harus belajar mengikuti aturan main yang ada di sosial. Dia dihadirkan sebuah peran baru di ranah sosial. Dia diberi sebuah label untuk bisa eksis di ranah sosial. Dia menjadi seorang teman dari anak lain. Dia menjadi seorang murid dari guru. Dia diberi beban untuk bisa nilainya bagus terus. Dia harus bisa eksis dalam satu circle. Makanya krisis identitas itu dialami secara nyata. Ya, kenapa? Karena dia langsung dihadapkan dengan dimensi yang lebih rendah, yaitu dimensi 3 yang lebih padat. Penuh dengan konflik, baik di dalam diri maupun di luar diri. Jadi dimensi 3 itu soal konfliktual. Ya. Padahal secara perspektif itu nggak ada yang salah. Kayak orang melihat ini kan dia nggak salah. Dari perspektif dia, iya benar ini 6. Dari perspektif dia, ya ini 9. Jadi tidak ada yang perlu dikonfliktualkan sebenarnya secara esensi. Tetapi karena ini soal ego, karena dia harus eksis, maka dia harus berusaha menjadi yang lebih benar dari orang lain. Nah, disitulah konfliktual itu terjadi, mulai dari dalam diri, konflik batin, dengan konfliktual antara ego yang satu dengan yang lainnya, gitu loh. Ya, jadi dimensi 3 itu soal konfliktual. Dan selama berada di dimensi 3 ini, jiwa diharuskan untuk berusaha terus-menerus mengikuti aturan yang sudah disepakati dan ditentukan di dunia sosial ini. Mulai dari sekolah yang mengharuskan kita mendapat nilai selalu bagus,
lanjut ke ranah pekerjaan yang menuntut kita untuk mengejar perolehan atas barang-barang dan juga jabatan, sampai ke ranah interaksi di kalangan sosial yang menuntut kita untuk mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, alias people pleaser. Gitu loh. Dan ini capek guys. Di dimensi 3 ini kita nih membuang-buang waktu dan energi gitu loh. Kalau kita tuh tidak menyadari soal identitas kita sendiri. Capek pokoknya. Ya. Walaupun jika pencapaian-pencapaian di segala aspek itu menghadirkan banyak kesuksesan, kesenangan, dan keamanan, serta kenyamanan, tetapi itu semua hanya baik bagi perspektif si diri palsu. Ya, jadi diri palsu itu kan fokusnya keluar diri. Materi, ya kan? Mengumpulkan barang-barang, ya, ingin selalu dibilang baik di mata orang lain, ya. Jadi tolak ukur sukses itu menjadi satu makna hidup yang palsu menurut saya. Yang hanya berujung ke sebuah kesenangan yang sifatnya sementara. Sedangkan tanpa disadari, jiwanya itu sedang bertahan hidup alias survive. Mental korban nih hadir nih di sini nih. Karena semua pencapaian itu tidak membawa pertumbuhan apa-apa bagi si jiwa. Dan kondisi ini bisa terjadi cukup lama, saking lamanya kita sampai lupa kalau ada jiwa yang mempunyai cahayanya sendiri di dalam diri kita. Masalahnya adalah cahaya itu terbungkus oleh nafsu keinginan, nafsu amarah, luka-luka batin, trauma batin, dogma, doktrin, belief system yang salah, prinsip hidup yang tidak sesuai, dan juga mental block yang dijadikan sebagai self-defense mechanism dalam menanggulangi sebuah masalah. Bahayanya, semua itu akan terekam di ranah batin, di program bawah sadar, dan membentuk yang namanya identitas diri palsu sebagai diri yang sebenarnya. Nah ini nih, jadi diri palsu ini hanya diketahui sebagai diri yang sebenarnya, padahal itu palsu. Itu. Maka di momen-momen tertentu jiwa akan mulai menggugat. Nah, jiwa tuh bisa menggugat, guys, di saat jiwa itu tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dia punya yang namanya koneksi langsung dengan Sang Pencipta. Gitu loh. Jadi sebelum turun kan jiwa itu kan diberi peran, diberi yang namanya itu persetujuan. Dan salah satu kontrak jiwa itu adalah berevolusi. Ya. Di saat jiwa itu tidak bisa berevolusi dan jiwanya tidak bisa bertumbuh, jiwa bisa menggugat kontrak-kontrak itu, kesepakatan itu. Nah, pada saat dia menggugat itu dihadirkanlah sebuah major force, kejadian luar biasa yang memutarbalikkan realita, sehingga diri palsu itu bisa
tanda kutip itu lengser. Jadi dihadirkan Dark Night of the Soul sesuai perjanjian dari gugatan itu untuk bisa keluar dari mode survive. Dan sekali lagi berpeluang untuk menjadi pengendali atas diri serta mulai kembali bercahaya. Jadi ini soal momentum. Ya. Jadi momentum itu dihadirkan sebenarnya, guys. Salah satunya lewat Dark Night of the Soul untuk mengalami spiritual awakening. Makanya dibilang awakening, jiwanya tuh awake. Tapi itu hanya momentum. Kalau momentum itu tidak diambil dan tidak di follow up, maka program-program lama yang sudah terekam di ranah batin, yaitu program dari diri palsu itu, akan kembali jalan sistemnya. Dan kita berpeluang akan kembali terjebak, dikuasai oleh diri palsu kita sendiri. Ya. Dan gugatan itu jika dikabuli maka akan menjadi sebuah peristiwa besar yang berpotensi merubah segala situasi, keadaan, serta cara memandang diri dan hidup, yaitu lewat peristiwa Dark Night of the Soul yang tujuannya cuma satu, yaitu memberi kesempatan, momentum ya, bagi si jiwa kembali terbangun dan memulai perjalanan spiritual menuju pertumbuhan dan evolusi jiwa, atau juga yang dikenal sebagai spiritual awakening. Nah, pertanyaannya, di follow up nggak untuk tetap awake, untuk tetap bangun, untuk tetap melek, sadar. Nah, kalau enggak, balik lagi ke program yang lama, balik lagi ke kehidupan yang lama, balik lagi ke pola yang lama. Kenapa? Karena secara sistem dia nggak boleh nggak ada program. Dia harus menjalani program. Entah programnya baik atau buruk, yang penting harus ada program. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya follow up atas momentum yang dihadirkan, agar perlahan demi perlahan bisa berusaha melatih diri untuk merubah program-program itu yang tidak bisa terganti jika tidak ada program yang baru yang dihadirkan. Nah, kebangkitan spiritual biasanya memang tidak menyenangkan. Nggak ada sih, memang sih. Seringkali rasanya seperti kebingungan, frustasi, penuh kemarahan, tak berdaya, sedih, atau tidak sedang berada pada tempat yang biasanya. Ini bisa menjadi tidak nyaman dan menantang, karena ini adalah masa pertumbuhan subjektif yang intens. Ya. Personal dan eksklusif. Namun, meskipun sangat berat dan sulit, kamu memang harus mengalami seluruh pengalaman itu agar mampu terlahir kembali menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi momentum itu sebenarnya mengarahkan untuk mengalami yang namanya mati sebelum mati, guys. Itu, guys. Ya. Proses mati sebelum mati ini harus bisa dialami. Ya, nggak harus NDE, tetapi dia sadar kalau ego itu bukan saya, pikiran itu bukan saya, gitu loh. Kalau orang NDE itu biasanya tuh auban tuh, kayak Dok Rama gitu loh, ya kan? Mana tadi ada Dok Rama ya? Jangan bilang-bilang ya. Dia auban tuh. Makanya dihadirkanlah Major Force NDE. Mau nggak mau loh, gitu loh.
Makanya waktu pertama ketemu Dok Rama, dia kan ngisi acara tuh di retret. Dia cerita, lah iki NDE ini ya pantes. Tiba-tiba langsung cepet gitu loh. Paham nggak? Karena dia nggak selesai proses mati sebelum matinya itu. Apakah mirip seperti putus asa? Lebih dalam dari itulah, maksud cuma putus asa. Apakah semua orang akan mengalami spiritual awakening demikian? Enggak, ada dua cara sebenarnya. NDE itu near death experience, pengalaman hampir mati gitu loh. Ya. Oke. Nah, jadi untuk jiwa bertumbuh dibutuhkan yang namanya tuh bentar ya. Mana tuh materiku? Nih. Jadi untuk jiwa bertumbuh itu dibutuhkan yang namanya tekanan. Dia membutuhkan tekanan. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, kalau yang dari luar, nih, spiritual awakening sama near death experience. Tapi kalau kita melakukan tekanan yang di dalam itu soal menekan diri kayak memaksa diri kita untuk belajar kesadaran yang berujung ke pengenalan diri. Tetapi ternyata yang dari luar itu juga ujungnya untuk belajar kesadaran. Makanya dikasih gambar titik-titik ini nih. Gitu. Paham ya? Ini nangkep nggak habis ini? Yang udah ngalamin awakening. Paham? Oke. Nangkep. Sip. Ya. Jadi ujung-ujungnya mau dari ini atau dari luar atau dalam, ujungnya adalah soal belajar kesadaran. Makanya teman-teman ke roomnya Kang Abu, ke room saya, ke roomnya Mas Ori. Gitu loh. Ya. Nah, belajar kesadaran itu untuk apa? Nah, di sini ada lagi nih jebakannya nih. Dia pikir belajar kesadaran itu rajin masuk kelas, nyatet. Habis itu otomatis sadar. Ya nggak gitu juga, guys. Ya, kalau orang Jawa bilang tirakat, betul. Ya. Kenapa? Karena kalian akan terjebak untuk tidak ada melakukan praktek. Cuma ngumpulin aja pengetahuannya gitu loh. Iya, cuma tahu teorinya toh. Tapi dia nggak bisa aplikasikan. Dia nggak pernah praktekkan gitu loh. Makanya yang terjadi itu adalah krisis eksistensi baru. Kok saya udah belajar, udah rajin nyatet, udah rajin nyimak, ya, kenapa realitanya nggak berubah gitu loh? Ya karena nggak berujung laku. Gitu loh, paham nggak? Nggak berujung laku. Ya. Yang bingung tuh, kenapa bingung? Kan kamu udah belajar. Yang kamu belajarin ya dipraktekin dong. Lah selama ini kalau bingung, emangnya apa yang kamu pelajarin? Ayo. Yang kamu pelajarin dipraktekin dalam keseharian.
Misalnya apa? Penerimaan. Nah, jeda, belajar diam, melatih fokus, mengamati. Kok bisa bingung gitu loh? Saya jadinya penasaran. Emang kamu pelajarin selama ini apa gitu loh? Ya, letting go, memaafkan, betul. Latihan diam, present moment. Itu dipraktekin, guys. Kok bisa bingung? Kan banyak itu yang udah kamu kumpulin. Itu. Berserah total, betul. Ya, journaling, self love, betul, berserah. Kalau masih bingung lah, ini ngapain gitu nongkrong di room orang itu bisa berjam-jam untuk apa gitu loh kalau nggak nangkep, terus nggak bisa praktek gitu. Ya, perspektif. Untung aja di sini nggak ada ujian gitu. Kalau ada ujiannya nggak lulus semua nanti. Ayo, untung Kohen ini bukan guru. Kalau guru pasti muridnya dites. Pas dites, lah ini kok nol nilainya. Kalau nggak 0, 2, 1, 2 di bawah 5 semua iki piye atuh. Aduh. Saya ini udah mau 2 tahun loh. Gitu loh. Udah mau 2 tahun, guys. Ya, Masya Allah. Masih bingung iki piye toh. Aduh. Untung aja nggak ada nilainya. Karena Kohen bukan guru. Gitu. Ya. Aduh, calon tinggal kelas ini. Mau sampai kapan? Kamu tinggal kelas tuh mau sampai kapan? Ngurusin luka batin lagi gitu loh. Iya, masa masih bingung? Kan banyak itu. Dipilih aja mana yang saya kayak kira-kira ini kayaknya saya harus praktek ini kok misalnya. Ya sok monggo. Tapi kalau ngomong saya bingung kok lah, ini bingung praktek. Apa yang dicatat itu waktu belajar itu? Aduh. Padahal setiap live pasti ada di tempat Kang Abu, ada di tempat saya, ada di tempat yang lain. Like piye? Aduh, Gusti. Udah itu, pengennya cepet pulang pula lah. Mau pulang kemana? Kamu aja nggak tahu jalan gitu loh. Aduh. Catatan udah 4 buku. Udah ada yang praktekin belum? Udah ngomongnya rindu pulang, pengen pulang. Mau pulang kemana, guys? Aduh. Iya, screenshot udah ngabisin memori. Gitu loh. Aduh, tak balik lagi ngulang lagi, nanya lagi yang di awal gitu kayak waktu pertama belajar lagi, kan semua kan kecatet tuh sebenarnya tuh. Nah, kalau udah dipraktek, yang ditanyakan itu hal-hal yang progresif gitu. Dari penerimaan,
Ya, dia nanya tuh soal, kok habis penerimaan berserahnya gimana? Nah, itu dia artinya bertumbuh dia. Yang dari sakit hati, yang tadinya nggak terima, praktek penerimaan, habis itu mau nanya, kok habis penerimaan kalau bersyukur gimana kok? Gitu. Nah, itu artinya dia bertumbuh tuh. Masuk ke bab yang lebih dalam gitu loh. Nah, ya. Makanya kalau dia lakunya itu masih nggak jauh-jauh dari pelarian, menekan dalam-dalam luka batin itu atau ekspresif, berarti harus belajar dan praktek lagi. Gitu. Lewat yang namanya jujur ke diri sendiri. Iya juga ya kok ya, saya ternyata selama ini cuma ngumpulin pengetahuan, jadinya saya diabetes pengetahuan gitu. Orang mah diabetes gula gitu kan. Ini diabetes pelajaran ini ya dong Gusti, ya Allah. Jujur dulu, iya juga ya ternyata ya. Kok saya masih bingung gitu loh. Nah, abis itu setelah diakui, diterima. Oh ya wis lah. Aku terima, udah salah jalan, nggak salah ngomong. Ya wis, nggak apa-apa. Putar balik, balik lagi ke awal. Nah, baru masuk ke pahami. Berarti antara yang dipelajari belum menjadi pemahaman. Sehingga prakteknya juga jong. Itu. Ngerti nggak? Nah, ini dari 340 nih kayaknya 90% karena tampar semua ini nih. Aduh, 90% kacau ini. Waduh, bisa dipecat gurunya ini. Lu ngapain gitu loh. Aduh, bikin materi, jelasin 3 jam, 4 jam gitu kan. Masa 90% gak ada yang naik katanya. Naik kelas, iya juga ya bener ya. Udah ngabisin kopi, liatin tuh. Kopi udah berapa gelas guys, 2 tahun itu guys. Masya Allah, Gusti, Gusti. Aduh. Lucu kan kadang-kadang kan, seru kan. Iya 90% tinggal kelas gitu. Kopi sama rokok tuh udah habis berapa banyak guys, nemenin kalian gitu loh. Masa 90% kagak ada yang beres ini bener-bener ini. Aduh. Ini kita nih baru ngomongin diri lo guys ya. Ngomongin diri lo. Ya. Belum ngomongin yang namanya dimensi lebih tinggi. Ngomong soal spirit, ngomong soal ruh, ngomong soal Tuhan gitu loh. Baru ngomongin diri dan luka batin gitu loh. Gitu. Ya kopinya Papa sampai habis lagi. Aduh. Baru ngomong luka batin ini loh. Gitu loh. Ya. Basic banget, ibarat tuh TK lah, pelajaran TK. Ya. Lucu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting diakui lagi, diterima lagi, habis itu dipahami lagi, gitu. Aduh, masih bisa diomasi dong, tenang aja. Kohen itu sabar orangnya. Karena sabar jadinya awet muda. Aduh, pada bingung nih kok umur 45. Kok katanya muda? Ya, aduh. Alhamdulillah lah kalau dibilang muda ya.
Aduh. Nah, di tahap ini, iya saya 45. Kamu diizinkan untuk melampaui dirimu sendiri lewat yang namanya perubahan dan juga pertumbuhan. No. Kalau momentum itu di follow up, kamu itu punya kesempatan untuk bertumbuh jiwanya. Ya. Walaupun di awal-awal perubahan itu menyakitkan, namun perubahan itu perlu dan harus dihadirkan secara terus-menerus sebagai pertanda kalau jiwamu sedang bertumbuh dan berevolusi menuju kesejatian diri yang unik dan otentik sesuai dengan blueprint desain awal karakter jiwamu. Jadi dia itu dari yang namanya itu terbelenggu, terus dia bertumbuh kembali menjadi cahaya yang terkoneksi dengan sumber cahaya. Gitu. Ya. Paham ya? Jadi sebenarnya cahaya ilahi itu selalu menyinari gitu loh. Masalahnya dia nggak kenal. Dia tertutup hijab soal identitas yang bukan dia. Begitu dia mengambil momentum itu setelah awakening, sedikit demi sedikit dia melepaskan yang bukan dia dan kembali menjadi sejatinya dia, yaitu satu dengan sang sumber cahaya. Jadi di saat jiwamu bertumbuh, maka kamu akan menemukan hal-hal baru dan belajar lebih banyak tentang diri, orang lain, lingkungan yang berujung ke pengenalan pola yang bekerja di belakang layar secara teratur dalam kondisi yang mencerminkan sebuah ketidakteraturan itu. Ya, kelihatannya memang tidak teratur, sebenarnya teratur, guys. Ya, realita itu terlihat seperti acak kalau menggunakan yang namanya ego dan pikiran. Tetapi jika kalian menggunakan yang namanya rasa, maka kamu akan menyadari itu sudah sempurna sesuai level kesadaran masing-masing. Ya. Bentar ya. Nah, kuncinya adalah tenang dan fokus. Jadi belajar diem untuk tenang, belajar mengamati untuk melatih fokus. Ya, dalam mengamati dan menemukan pola-pola itu, semisalnya pola kerjanya, pola hidup, pola belajar, pola berpikir, pola merespon, pola mengamati, dan juga pola untuk bisa bertumbuh. Ya. Dan semua pola itu sebenarnya menuntun untuk menemukan kembali koneksi dengan level kesadaran dan juga dimensi yang lebih tinggi dari sebelumnya dan berujung terhubung kembali dengan sang sumber. Makanya pada saat kalian melatih untuk diam, ya, dan kalian melatih untuk melepas belenggu diri dan luka-luka batin itu, maka koneksi itu akan hadir gitu loh dengan sang sumber. Yang dimana terkonfirmasi lewat yang namanya rasa. Kembali merasakan rasa. Kembali mengingat memori rasa. Ya. Kalau fokusnya ke dalam diri. Kalau fokusnya keluar diri, gak akan ketemu tuh rasa itu. Gak akan. Gitu. Ya, gitu dulu ya untuk yang di sini. Nanti kita lanjut untuk part 2-nya next ya. Ya, ini part 1-nya.